Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang kami ambil dari Mazmur 100 yang ketiga ayatnya yang pertama, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Oleh karena itu kita mau menanggalkan semua beban pikiran kita mau fokus untuk menyembah Dia. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan boleh melawat setiap kami semuanya Tuhan, baik para pelayan-Mu juga anak-anak-Mu yang ada dimanapun mereka berada, yang menikmati ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau terima sukacita surga. Haleluya. Boleh kita semua sama-sama bertepuk tangan. Kita mau terima sukacita dari Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sama-sama nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semua haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Suka
Kita mau terus bersorak-sorai, sebab Tuhan adalah terang bagi kita. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah. Semua Tuhan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada bukan, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya, Yesus. Sama-sama. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu, di dalam anugerahmu. Tuhan, Tuhan adalah terangku, amin, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku tak, tiada ku gentar, bersama denganmu aku bertuhan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Haleluya. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku tak, tiada ku gentar, bersama denganku yang aku percaya. Tuhan terang, haleluya. Semua umat Tuhan serahkan, haleluya. Semua menari bagi Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau penuntun hidup kami. Tuhan, Tuhan adalah terangku, amin, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada kami gentar Tuhan, tiada ku gentar, bersama dengan semua sama-sama, haleluya. Tuhan adalah Kau terang kami Tuhan, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku tak, tiada ku gentar, bersama denganmu. Tuhan,
Mari semua jemaat Tuhan, kita mempersiapkan lebih lagi hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Bapa yang setia, setia menolong kita, setia menghibur kita. Kita mau nyanyikan pujian ini dari segenap hati kita. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Bolehkah kita berikan kemuliaan bagi Raja kita, sebab Dia Bapa yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong kami Tuhan, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari semua umat Tuhan, kita mau deklarasikan dengan iman, kita nyanyikan pujian ini. Saat ku dalam kesesakan, yang kami harap hanyalah Kau Tuhan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong kami Tuhan. Saat air mata tercurah, air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku, masih ada
dirimu. Penghibur kami hanyalah Engkau ya Bapakku. Oh, hanya Engkau Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku, katakan penolongku, penolongmu hanyalah Dia Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur. Sungguh tiada yang lain, hanya Engkau Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku,
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kita juga akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ona Tahapari. Untuk persembahan kita, Bapak Ibu bisa memberikan melalui QR Code yang ada di layar monitor atau melalui rekening gereja yang tertera ini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk menyiapkan hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami sudah menikmati hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu Ibu Ona untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan melalui firman-Nya, dan selamat menjadi berkat melalui persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI House of Grace, saya senang mendapat kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saudara. Saya secara pribadi berdoa, kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan juga sejahtera. Jadi kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak dan Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman kami berani untuk hidup taat kepada firman tiap-tiap hari. Waktu kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Mari saya baca ayat 13 sampai dengan ayat 23 untuk kita. 1 Petrus pasal pertama ayat 13 sampai dengan ayat 23. Judul perikopnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Di ayat 13 ini yang Alkitab bilang, sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Begini Pak Ibu, kata siapkanlah di situ kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata anasonimi. Anasonimi itu biasanya secara metafora dikaitkan dengan cerita ini. Orang-orang yang mempersiapkan diri dalam perjalanan, mempersiapkan diri dalam pekerjaan, mempersiapkan diri dalam pergerakan. Nah, karena mereka nggak mau terganggu, biasanya yang akan mereka kerjakan adalah menggulung atau mengikatkan pakaian mereka dengan menggunakan sabuk kulit gitu, supaya waktu mereka bergerak, bekerja, atau bahkan melakukan perjalanan tidak ada gangguan sama sekali. Nah, waktu Alkitab mengajarkan kepada kita siapkanlah akal budi, yang Alkitab lagi ajarkan adalah begini. Akal budinya kita itu harus dipersiapkan begitu rupa supaya pada akhirnya dengan akal budi yang kita punya, saudara dan saya tidak mengalami gangguan dalam pekerjaan, dalam perjalanan, ataupun bahkan di dalam pergerakannya kita. Sekarang apakah akal budi? Akal budi kalau dalam bahasa Yunani sesuai dengan ayat 13 itu menggunakan kata dianoia. Akal budi atau dianoia, pengertian yang pertama adalah kedalaman berpikir. Pengertian yang kedua adalah kedalaman memahami sesuatu. Lalu dianoia itu juga punya arti perasaan atau imajinasi. Berarti ini yang Alkitab lagi bilang. Saudara dan saya harus mempersiapkan begitu rupa kedalaman berpikir kita,
kedalaman pemahaman kita akan kebenaran, perasaan kita dan imajinasinya kita yang dikaitkan dengan kebenaran begitu rupa, supaya pada akhirnya apapun itu yang tadi saya sudah sebut kepada saudara, pemikiran, pemahaman, imajinasi, dan juga perasaan tidak mengganggu kita waktu kita terlibat dalam sebuah pergerakan kehidupan kudus, dalam perjalanan kita sebagai orang-orang kudus, maupun dalam pekerjaan kita sebagai orang-orang kudus. Nah, hal ini penting Bapak Ibu, sebab ternyata ketika orang memiliki kedangkalan dalam pikiran benar atau pemahaman benar atau imajinasi benar atau perasaan benar, yang terjadi adalah mereka akan selalu terganggu dalam sebuah kualitas kehidupan kudus dan juga dalam sebuah kualitas kehidupan kasih. Makanya coba saudara perhatikan di ayat 14. Alkitab bilang ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, ayat 14 bilang begini, karena alasan kebodohan yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih terfokus kepada memuaskan hawa nafsu dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hawa nafsu dan pemuasannya menjadi orientasi dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan secara natural gagal untuk hidup taat kepada Tuhan. Makanya mengapa di ayat 13 ini yang Alkitab ajar, siapkan akal budi, lalu waspada. Waspada terhadap apa? Tadi saya sudah bilang kepada saudara, terhadap pemahamannya kita, pemikirannya kita, perasaannya kita, atau bahkan imajinasinya kita. Lalu ini yang Alkitab bilang, alasan kenapa orang tidak taat, karena orang terfokus kepada pemuasan hawa nafsu. Tapi kalau ditanya begini, kenapa orang terfokus kepada memuaskan hawa nafsu? Alkitab bilang, karena kebodohan di dalam diri mereka. Apakah kebodohan, Bapak Ibu? Kebodohan menggunakan kata Yunani agnoia. Agnoia itu artinya adalah begini, kurangnya pengetahuan. 2, tindakan mengabaikan kebenaran. 3, moralnya mengalami kebutaan. 4, terfokus kepada gaya hidup yang salah. Jadi Alkitab ajar, saudara dan saya harus belajar untuk memutuskan, nggak mau bodoh dalam kehidupan. Artinya, saudara dan saya harus terfokus kepada mengejar pengetahuan akan kebenaran. 2, saudara dan saya harus terbiasa waktu kebenaran sampai dibicarakan untuk kehidupannya kita, jangan pernah mengabaikannya. Lalu, waktu kebenaran disampaikan kepada kita, terimalah seluruh kebenaran yang diajarkan buat kita, supaya moralitasnya saudara dan saya tidak mengalami kebutaan, sehingga kita akan terjebak kepada perilaku kehidupan yang salah. Nah, kebodohan ini kalau dikembangkan, yang terjadi adalah saudara dan saya, akan terfokus kepada pemuasan hawa nafsu, sehingga kita akan gagal hidup dalam ketaatan. Makanya mengapa di ayat 13 tadi Alkitab sudah bilang kepada kita, akal budinya dipersiapkan. Jangan biarkan apapun dalam kehidupan kita, termasuk kebodohan, itu menghalangi pergerakannya kita, perjalanannya kita, atau bahkan pekerjaannya kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Makanya di ayat 13 Alkitab bilang, siapkanlah akal budi, lalu waspadalah, lalu letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara dan saya harus mempersiapkan akal budinya kita, hidup sangat waspada, lalu tetap hidup di dalam pengharapan bahwa Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia-Nya dengan sangat hebat dalam kehidupannya kita. Itulah sebabnya saudara dan saya harus memilih untuk berhenti hidup di dalam kebodohan, supaya pada akhirnya kita tidak hidup untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terlatih untuk hidup di dalam ketaatan. Nah, apakah ketaatan?
Ketaatan di situ bahasa Ibrani bilang hipako. Ketaatan sama dengan mendengarkan dengan memposisikan diri ada di bawah. Tadi kan saya sudah jelaskan kepada saudara, kapan orang menjadi bodoh? Ketika orang memutuskan untuk menolak pengetahuan akan kebenaran yang disampaikan untuk kehidupan mereka. Ketika orang mengabaikan kebenaran, karena orang mengabaikan kebenaran, moral mereka menjadi buta, sehingga mereka akan terbiasa hidup dalam kesalahan. Nah, Alkitab bilang, tinggalkan kebodohan, persiapkan akal budi, waspada, tetaplah hargai kasih karunia, hiduplah di dalam pengharapan akan kasih karunia, supaya pada akhirnya waktu kebenaran disampaikan untuk hidup saudara dan saya, kita berani memposisikan diri kita ada di bawah atau memposisikan diri kita takluk kepada kebenaran. Nah, apakah ketaatan? Ketaatan hipako artinya adalah begini, mendengarkan dengan penuh perhatian, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan digiring kepada pemahaman, lalu kemudian saudara dan saya akan menghasilkan tindakan-tindakan taat dalam kehidupannya kita. Berarti ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya harus berani takluk diri kepada kebenaran, dan waktu kebenaran diajarkan kepada kita, kita harus menjadi orang-orang yang mendengarkan pengajaran dengan seksama untuk kepentingan memahami kebenaran. Tidak ada tindakan taat tanpa pemahaman akan kebenaran. Tidak ada pemahaman akan kebenaran kalau saudara dan saya tidak fokus untuk mendengarkan kebenaran yang diajarkan kepada kita. Saudara dan saya akan selalu gagal fokus untuk mendengarkan kebenaran diajarkan dalam kehidupan kita kalau kita tidak memposisikan diri kita ada di bawah kebenaran atau berani takluk kepada kebenaran. Nah, keputusan di ayat 13 dan ayat 14 ini penting, Bapak Ibu. Sebab kalau saudara dan saya tidak mengerjakan ayat 13 dan juga tidak mengerjakan ayat 14, maka ayat 15 pasti kita akan gagal melakukannya. Di ayat 15 ini yang Alkitab bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi mari saya ulang. Kalau saudara dan saya tidak, Alkitab bilang begini, tidak mempersiapkan kedalaman berpikir kita, kedalaman pemahaman kita akan kebenaran, perasaan kita takluk kepada kebenaran, imajinasi di dalam diri kita dikuasai oleh kebenaran, maka yang akan terjadi adalah perjalanan kita, pekerjaan kita, pergerakan kita akan terganggu. Kalau saudara tidak terfokus kepada kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan dengan sangat hebat kepada kita, lalu berharap hidup di dalam pengharapan akan kasih karunia, yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terjebak pada kebodohan. Kebodohan membuat kita terjebak kepada pemuasan hawa nafsu. Siapa saja terjebak dalam pemuasan hawa nafsu, mereka akan selalu gagal untuk takluk diri kepada kebenaran. Mereka akan selalu gagal untuk memahami kebenaran. Kalau mereka gagal untuk hidup taat, maka saudara dan saya secara natural akan pula gagal hidup di dalam kekudusan. Nah, apakah kekudusan? Kata kudus di situ di ayat 15 menggunakan kata Yunani hagios. Hagios itu artinya adalah begini, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara. Hagios atau kudus adalah tidak terbiasa. Jadi nggak punya kebiasaan. Tidak terbiasa hidup bercela secara fisik maupun secara moral. Jadi kata kudus atau hagios menitik beratkan bahwa saudara dan saya dengan tubuhnya kita tidak terbiasa hidup bercela. Ada sebuah kebiasaan benar yang terbangun dalam hidupnya kita, sehingga tubuhnya kita pun akan takluk untuk hidup di dalam kebenaran. Itu kekudusan, itu kudus.
Lalu, bukan hanya fisik yang terbiasa hidup tidak bercela, tetapi moral di dalam kita pun akan terbiasa hidup tidak bercela. Makanya kalau dibilang begini, Alkitab bilang begini, hidup dalam kekudusan, berarti Alkitab lagi bilang, bangunlah kebiasaan-kebiasaan benar, sehingga tubuhnya kita, fisiknya kita, akan terbiasa mengerjakan apa yang benar. Kudus sama dengan bangunlah kebiasaan hidup tidak bercela, kehidupan benar, supaya pada akhirnya moralnya kita itu akan terbiasa mengerjakan apa yang benar. Nah, itu kudus. Pengertian kudus yang kedua atau hagios yang kedua adalah terhormat. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau orang hidup kudus, maka mereka akan hidup terhormat secara fisik dan juga secara moral. Saudara dan saya tidak akan menggunakan tubuhnya kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak terhormat. Lalu, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang sangat bermoral, dan moralnya kita adalah moral yang sangat terhormat. Lalu, kudus itu Alkitab punya pengertian, ada hagios itu artinya adalah murni dari kedagingan. Dengan kata lain, saya ulang ya, orang yang hidup kudus adalah orang yang melatih diri begitu rupa sehingga tidak memiliki kebiasaan untuk hidup di dalam daging. Kebiasaan mereka berganti, Bapak Ibu, dari kebiasaan hidup dalam daging berubah menjadi kebiasaan hidup di dalam kebenaran. You name it, Pak Ibu, hidup dalam daging. Mementingkan diri sendiri, amarah, kehidupan yang tidak ada pengendalian diri, dan seterusnya, itu hidup dalam daging. Tetapi kudus atau orang yang hidup di dalam kekudusan, itu artinya adalah begini, mereka bersih, mereka tidak terbiasa membangun gaya hidup kedagingan, karena mereka akan menjadi orang-orang yang sangat terfokus untuk hidup di dalam kebenaran. Makanya kenapa dalam salah satu tulisannya, Paulus pernah keluarkan ini kalimat, be excellent at what is good, be innocent of evil. Jadilah orang-orang yang sangat excellent dalam mengerjakan apa yang baik, apa yang benar, lalu jadilah orang-orang yang innocent, bersih, murni dari kejahatan, bodoh dalam persoalan mengerjakan kejahatan. Nah, kata kudus atau hagios itu artinya juga begini, Bapak Ibu, yang terakhir, hidup di dalam kesederhanaan. Jadi hidupnya itu nggak rumit karena dosa. Hidupnya kita terlatih benar, sehingga itu yang Alkitab bilang, hagios sama dengan kehidupan yang terbiasa sederhana karena terfokus kepada kebenaran, tidak rumit, Bapak Ibu. Makanya coba saudara lihat betapa Alkitab mengajarkan kepada kita, kehidupan kudus itu harus dimulai dengan keputusan untuk membangun kedalaman pemahaman akan kebenaran, kedalaman berpikir benar, perasaan kita harus takluk kepada kebenaran, lalu yang berikutnya adalah imajinasinya kita itu harus terlatih begitu rupa, supaya pada akhirnya dikuasai oleh kebenaran, supaya perjalanannya kita sebagai orang-orang kudus, apalagi pergerakannya kita di dalam gaya hidup kekudusan, pekerjaannya kita sebagai orang-orang kudus itu tidak mengalami kendala. Lalu Alkitab bilang, kamu perlu waspada diri, lalu kamu perlu terfokus kepada kasih karunia yang Tuhan telah limpahkan. Amin. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan memutuskan untuk begini, saya nggak mau bodoh. Kebenaran yang diajarkan buat saya akan sangat pay attention, tidak mengabaikannya. Sehingga pada akhirnya waktu kebenaran itu melakukan penetrasi di dalam pemahaman dan pemikiran kita, lalu kita mengalami kedalaman dalam gaya hidup benar, saudara dan saya sudah tidak lagi terbiasa hidup untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang sangat terbiasa hidup dalam ketaatan. Ekspresi dari gaya hidup taat adalah gaya hidup kekudusan itu sendiri. Ingat, kekudusan adalah tidak bercela di dalam tidak memiliki kebiasaan salah, bercela,
berdosa secara fisik maupun secara moral. Terbiasa hidup terhormat, murni dari perilaku kedagingan. Kita udah nggak terbiasa lagi bermain dalam kedagingan. Lalu yang berikutnya Alkitab bilang kita menjadi orang-orang yang hidupnya nggak kompleks karena dosa, Pak Ibu. Hidupnya nggak rumit karena dosa. Hidupnya kita menjadi sangat sederhana karena kita terfokus kepada kebenaran. Makanya di ayat 16 ini yang Alkitab bilang, sebab ada tertulis. Ayat 13, ayat 14, ayat 15 adalah tanggung jawab kita bersama. Sebab ada tertulis, Alkitab bilang di ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, like father, like son, like father, like daughter. Artinya seperti bapaknya kita, hidup terhormat, punya kebiasaan hidup di dalam kebenaran, tidak terbiasa hidup dalam kedagingan, hidupnya sederhana, hidupnya nggak rumit karena dosa, Bapak Ibu. Excellent at what is good, seperti Bapak kita melakukannya, harusnya saudara dan saya pun dikenal sebagai anak-anak yang mewarisi karakteristik original yang Bapak punya dalam kehidupan kita, dalam pergerakan kita, perjalanan kita, ataupun dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan dalam kehidupannya kita. Amin, Bapak Ibu. Artinya ini yang Alkitab bilang. Waktu orang berani takluk diri kepada kebenaran, hidup dalam ketaatan karena mereka memahami kebenaran dalam kehidupan mereka, biasanya yang akan terjadi adalah moralnya mereka itu akan perfect. Fisiknya mereka akan perfect, dalam arti fisiknya mereka akan terdedikasi untuk mengerjakan apa yang benar, moralnya mereka akan membangun kebiasaan untuk mempertontonkan apa yang benar. Kekudusan itu identik dengan yang pertama, Bapak Ibu, cara berpikir benar. 2, ketaatan kepada kebenaran. Baru nanti Bapak dan Ibu akan lihat, kalau cara berpikir kita benar, maka kelakuannya kita akan benar, itu akan dipertontonkan oleh fisiknya kita. Moralnya kita akan menerjemahkan kebenaran dalam perilaku tiap-tiap hari. Sehingga kalau orang sudah terbiasa berpikir benar, mereka tidak akan pakai fisiknya mereka, Bapak Ibu, untuk melanggar kekudusan. Mereka tidak akan memberi diri terjebak di dalam percabulan. Mereka tidak akan memberi diri dengan sengaja terjebak di dalam persinahan. Itu sudah bukan lagi menjadi pilihannya kita. Mengapa? Sebab dari sejak awal kita telah mengalami kedalaman pemahaman, kedalaman berpikir, rasa di dalam kita, atau bahkan imajinasinya kita telah sangat dikuasai oleh kebenaran. Karena waktu kebenaran datang dalam hidupnya kita, kita tidak mengabaikannya. Amin. Nah, di ayat 17, Bapak Ibu, Alkitab bilang, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ingat, tadi di ayat 13 Alkitab bilang, apa tadi? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Kalau Tuhan tidak berkasih karunia kepada kita, saudara dan saya akan tetap hidup dalam dosa, dikuasai oleh dosa. Fisiknya kita akan mengerjakan apa yang berdosa. Moralnya kita akan dikuasai oleh dosa. Sehingga kita akan hidup sembarangan tanpa menghargai karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak akan mempersiapkan akal budinya kita. Kita nggak akan waspada dalam hidupnya kita. Kita nggak akan taat kepada kebenaran. Kita abaikan seluruh perkataan firman yang datang dalam hidupnya kita. Lalu saudara dan saya akan terjebak di dalam ketidakkudusan. Nah, ini yang Alkitab bilang di ayat yang ke-17. Saudara dan saya harus terfokus kembali kepada kebenaran ini, bahwa Bapaknya kita di dalam nama Yesus Kristus adalah pribadi yang akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Itulah sebabnya mengapa ayat 17 bilang, hiduplah dalam ketakutan. Kata ketakutan di situ Yunani menggunakan kata phobos. Phobos itu punya arti begini, salah satunya adalah begini, terbiasalah membunyikan alarm untuk diri sendiri. Jadi Alkitab bilang,
Kamu perlu bersiap-siap dalam akal budi, kamu perlu waspada dalam kehidupan. Saudara dan saya perlu waspada dalam kehidupan. Saudara dan saya perlu menghargai kasih karunia yang Tuhan pertontonkan kepada kita. Lalu saudara dan saya perlu meletakkan pengharapan kita kepada kasih karunia itu. Tapi saudara dan saya juga harus ingat bahwa Bapa kita itu juga akan menghakimi kita. Karena Dia akan menghakimi kita, berarti saudara dan saya selama kita menumpang di bumi, ayat 17 bilang begini, pasang alarm untuk diri sendiri. Supaya jangan kita langgar kebenaran, menggunakan fisiknya kita. Supaya moralnya kita jangan melanggar kebenaran. Amin. Mari, ayat 18, Alkitab bilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi Alkitab bilang, pasang alarm untuk ingatkan diri sendiri. Kamu sudah ditebus dari gaya hidup yang sia-sia. Masa pengorbanan Kristus menjadi tanpa arti, sehingga kalau toh kamu mengakui Dia sebagai Tuhan, kamu tetap hidup dalam kedagingan? Nah, ini yang Alkitab ajar. Hiduplah dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Pasang alarm, ingatkan diri berkali-kali bahwa, hey, kamu telah ditebus dari hidup yang sia-sia. Jangan abaikan kebenaran. Miliki pemahaman yang dalam akan kebenaran. Miliki pikiran yang dalam pada kebenaran itu sendiri. Perasaan kita, imajinasi kita harus sangat dikuasai oleh kebenaran. Jangan berlaku bodoh. Putuskan tuh, tinggalkan hawa nafsu. Hiduplah dalam ketaatan supaya pada akhirnya kekudusan akan menjadi kebiasaannya kita. Mengapa? Karena Bapa akan hakimi kita. Tapi yang berikutnya ini ayat 18 bilang, jangan hidup sia-sia lagi. Sudah ditebus kok mau kembali kepada kehidupan lama? Amin. Coba ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih dari sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu, garis bawahi, dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Lihat, ayat 13 udah ajar itu buat kita. Ayat berapa tadi? Ayat 17 ajar itu buat kita. Lalu di ayat yang ke 21 ini yang Alkitab bilang, imannya kita, pengharapannya kita akan kasih karunia yang datang dari Tuhan itu harus tertuju cuman kepada Tuhan. Berhenti mengarahkan pandangan kepada dosa dan pelanggaran dan kedagingan, Bapak Ibu. Imannya kita, pengharapannya kita harus dialokasikan kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada ketaatan, kepada posisi takluk diri, kepada firman Allah, kepada gaya hidup kekudusan. Karena kita nggak ditebus untuk hidup sia-sia lagi, Bapak Ibu. Sudah? Nah, di ayat 22 Alkitab bilang, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Perhatikan ayat 22. Kita ini menjadi suci, Bapak Ibu, karena ketaatan kepada kebenaran. Ayat 22 bilang, tentu saja darah Kristus menguduskan kita. Supaya kita tidak kembali kepada kehidupan yang sia-sia, saudara dan saya harus memutuskan untuk taat kepada kebenaran. Supaya eksistensi kita dalam sebuah kehidupan kudus, eksistensi kita sebagai orang-orang yang memiliki identitas the saint, orang kudus, itu tetap bertahan sampai akhir. Makanya dari awal saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu, kita butuh kebenaran.
Saudara dan saya tidak boleh mengabaikan kebenaran dari firman Allah yang disampaikan untuk kehidupan kita. Sebab waktu kita bersetuju dengan kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya akan punya kebiasaan hidup kudus, lalu kebiasaan hidup, keputusan untuk mau kembali hidup sia-sia, itu sudah bukan lagi menjadi pilihannya kita, Pak Ibu. Amin. Makanya di ayat 23 Alkitab menegaskan sekali lagi, "Hei, kamu sudah dilahirkan kembali." Lalu kamu dilahirkan kembali oleh firman Allah. Untuk bisa hidup dalam kekudusan, orang butuh firman Allah. Untuk bisa hidup dalam kasih sesuai dengan standar kerajaan Allah, orang butuh firman Allah. Makanya kenapa waktu kebenaran disampaikan untuk Bapak Ibu dan juga saya, putuskanlah untuk begini, tinggalkan kebodohan. Terfokuslah, kejar pemahaman akan kebenaran. Taklukkan diri kepada kebenaran yang diajarkan buat kita. Bapak Ibu, Yesus sudah menebus kita dengan harga yang mahal. Masa kita hanya dikenal sebagai orang Kristen? Kita hanya dikenal sebagai orang yang rajin datang ke gereja, tapi kelakuan nggak berubah. Masa untuk seterusnya kita mau bermain pada permainan itu? Saya mendorong Bapak dan Ibu untuk tinggalkan permainan yang lama. Masuklah dalam permainan yang baru. Tuhan menebus kita dengan darahnya. Dia menganugerahkan anugerahnya dengan sangat hebat untuk kehidupan saudara dan juga saya. Dia tanpa bermain rahasia, berkali-kali mengajarkan kita dengan menggunakan kebenaran firman Tuhan, supaya pada akhirnya, waktu saudara dan saya menerima firman Tuhan yang diajar buat kita, kita akan mengalami kedalaman pemahaman akan kebenaran, kedalaman berpikir akan kebenaran, perasaan kita dan imajinasi kita akan sangat dikuasai oleh kebenaran. Kita akan berhenti berlaku bodoh dalam hidup. Kita tidak akan lagi terbiasa hidup untuk secara fisik memuaskan hawa nafsu, hidup untuk secara moral memuaskan hawa nafsu. Enggak, kita akan terlatih hidup dalam ketaatan, kita akan terlatih hidup dalam kekudusan, sebab firman Tuhan kita biarkan bicara buat kita berkali-kali dan menggerus seluruh pemikiran yang salah, menggerus seluruh pemahaman yang salah akibat tabiat dosa dan kehidupan lama dalam kehidupan kita. Ketika kejahatan, dosa, pelanggaran, ketidakkudusan tergerus dari pemahaman dan pikiran kita oleh karena kuasa firman Allah, maka yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah secara natural, Bapak Ibu, secara natural kita akan terlatih hidup kudus tiap-tiap hari. Excellent at what is good. Sangat excellent dalam apa yang baik, dalam apa yang benar. Saudara dan saya akan terbiasa dikenal sebagai orang-orang yang tanggung jawab dengan fisiknya kita, tanggung jawab dengan moralnya kita, tanggung jawab dengan isi pikirnya kita, tanggung jawab dengan kata-kata yang kita keluarkan, tanggung jawab dengan semua kelakuan yang kita pertontonkan di hadapan manusia tiap-tiap hari. Kenapa kita bertanggung jawab? Karena kita tahu Tuhan telah berkasih karunia dengan sangat hebat buat kita. Dia akan menghakimi kita juga pada satu waktu nanti. Berarti alarm dalam diri kita harus menjadi sangat aktif. Ketika pikiran kita menyimpang dari kebenaran, alarm harus bunyi. Ketika fisik kita tergoda untuk mengerjakan apa yang berkaitan dengan ketidakkudus, dengan hal-hal yang tidak kudus, cemar, cabul, bersinah, alarm dalam diri kita harus bicara dengan sangat kuat. Ketika saudara dan saya punya moral tergoda untuk langgar kebenaran, alarm dalam diri kita harus sangat kuat berbicara, supaya pada akhirnya seumur hidup saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, karena kebenaran adalah gaya hidup atau kebenaran telah menjadi kebiasaan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin, Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada Kristus dan firman. Mari kita kembali menaklukkan diri kepada Kristus dan firman, supaya karya penebusan Kristus atas hidup kita tidak menjadi sia-sia. Saudara dan saya akan memiliki kehidupan yang penuh dengan makna
pergerakannya kita, pelayanannya kita, lalu kehidupannya kita akan sangat terdedikasi hidup dalam kebenaran. Kiranya waktu Tuhan memperhatikan bagaimana kita hidup, Dia dipuaskan, dan waktu orang-orang di dekat kita memperhatikan bagaimana kualitas kehidupan kita, mereka pun dipuaskan dan bersyukur kepada Tuhan karena kuasa firman Tuhan ternyata terjadi, bekerja dengan sangat hebat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya selesai. Bapak dan juga Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Kami berdoa hari ini kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengakar di dalam pemahaman kami, supaya pada akhirnya kami berani tinggalkan kebodohan, memilih untuk hidup taat kepada Tuhan, sangat aware terhadap bagaimana kami hidup, membiarkan alarm kebenaran itu mengingatkan kami tiap-tiap hari, supaya pada akhirnya kebiasaan yang terbangun dalam hidup kami, kebiasaan yang dikerjakan oleh fisik dan juga moralnya kami adalah seluruh kebiasaan benar yang kami pelajari dari firman Allah. Kami berdoa biarlah kualitas kehidupan kami semua sangat teruji di dalam kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami taat, kami hidup kudus, kami hidup dalam kasih, kami terlatih, terbiasa hidup di dalam kebenaran. Kami berdoa biarlah waktu kami taat kepada firman Allah, Tuhan memberkati kami. Saya berdoa untuk semua saudara yang telah jatuh dalam pelanggaran demi pelanggaran atau kebiasaan hidup tidak kudus. Firman Tuhan hari ini untuk saudara. Firman Tuhan akan menolong saudara, sehingga pada akhirnya saudara akan kembali memiliki kebiasaan hidup benar, lalu terlatih hidup benar di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya waktu Tuhan menghakimi kita bersama one on one, kita bersih di hadapan Tuhan. Bangunlah gaya hidup benar, tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Allah, supaya pada akhirnya nama Tuhan dihormati oleh banyak orang dalam kehidupan kita. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Saya percaya setiap kita, keluarga besar House of Grace, dan setiap kita yang join, bahkan yang baru join hari ini, pasti diberkati lewat pujian, penyembahan, dan lewat firman Tuhan. Kami sangat senang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru join. Mari kami rindu jadi berkat melayani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mengkontak kami, menghubungi kami di nomor monitor handphone saudara, sehingga kami bisa jadi lebih dekat melayani Bapak Ibu Saudara sesuai dengan yang Bapak Ibu Saudara rindu, didoakan lewat gereja kita House of Grace. Kami berterima kasih kepada tim Praise and Worship dan tim media yang mempersiapkan acara ibadah online kita sehingga terselenggara sedemikian baik. Kiranya Tuhan terus memberkati, memakai tim Praise and Worship dan tim media jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Terima kasih secara khusus kepada Ibu Ona Tapahari yang sudah jadi berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami sungguh dibangun lewat impartasi kebenaran yang mengubah dan memerdekakan kita semua yang beribadah hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kami yang hari ini beribadah. Kami sungguh diberkati, dilawat Tuhan, dibangun dalam hadirat, dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati tim media, tim Praise and Worship yang terus Tuhan Yesus memberi hati waktu mereka, tenaga mereka untuk menyediakan, mengatur, menyelenggarakan ibadah online ini. Pakai mereka terus, beri kekuatan, kesehatan, berkati keluarga, pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang baru join, Tuhan berkati, apapun jadi kerinduan kami, Tuhan memberkati dan melawat, Tuhan memulihkan kami. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Ona Tapahari, Tuhan. Berkati hamba-Mu sebagai pemimpin, bahkan sebagai hamba Tuhan dalam semua pelayanan, ministry, yayasan, bahkan keluarganya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pakai terus dengan dahsyat, dengan pengurapan, sehingga hidupnya Tuhan jadi berkat di mana saja dan kemana saja hamba-Mu pergi melayani Tuhan. Berkati gembala senior kami, Bapak Yusuf Santoso bersama keluarga besar. Pakai terus hamba-Mu mengayomi, membapai, menggembalakan kami gereja-Mu House of Grace di seluruh Indonesia.
dan juga yang khusus di Surabaya, Tuhan pakai dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga besar House of Grace. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Di tengah masa pandemi ini Tuhan jagai, proteksi dengan sempurna. Yang lagi lemah dikuatkan, yang lagi sakit Tuhan sembuhkan dengan dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita tengadahkan wajah kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, menguasai hati kita, menguasai hidup kita, sehingga hidup kita penuh limpah dengan sukacita, dengan damai, dengan kasih yang luar biasa, membuat kita kuat, membuat kita mengalami kemenangan-kemenangan. Mari kita terima di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu sampai Maranatha, Engkau jemput kami kembali di awan-awan yang permai pada hari kedatangan-Mu yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah yang sama. Haleluya, haleluya.